Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junardi dengan NIM 23625089. Di sini saya dari kelompok proyek sistem pembayaran digital untuk UMKM. Saya bertanggung jawab penuh atas bagian manajemen ruang lingkup dan WBS. Tugas saya mencakup dua hal vital. Yang pertama, menyusun scope statement sebagai kompas batasan proyek, dan yang kedua, memetakan seluruh pekerjaan ke dalam work breakdown struktur sebanyak 3 level. Kita masuk pembahasan yang pertama, itu scope statement dan ruang lingkup. Proyek akhir proyek ini adalah sistem pembayaran berbasis Android dan web dashboard yang ramah dan bagi pengguna awan teknologi, namun terintegrasi penuh dengan infrastruktur nasional. Di sini saya membagi ruang lingkup ini menjadi 10 komponen utama, yaitu yang pertama, satu, aplikasi mobile Android untuk pemilik UMKM. Yang kedua, web dashboard versi desktop dengan tampilan lebih lengkap. Yang ketiga, modul registrasi dan verifikasi. Yang keempat, integrasi dengan kris. Yang kelima, integrasi minimal 3 dompet digital, yaitu GoPay, OVO, Dana, serta transfer ban. Yang keenam, modul notifikasi real time untuk setiap transaksi masuk. Yang ketujuh, modul laporan keuangan otomatis dengan fitur ekspor PDF atau Excel. Yang ke-8, sistem keamanan transaksi, enkripsi data dan autentikasi 2 faktor. Yang ke-9, dokumen teknis, API dan user manual. Yang terakhir, pelatihan penggunaan sistem untuk 50 pemilik UMKM percontohan. Ruang lingkup ini saya susun agar benar-benar mencerminkan produk akhir yang dijanjikan di proyek charter, tidak lebih tidak kurang, sehingga jadi acuan jelas untuk tim developer, bukan sekedar daftar keinginan. Dan selanjutnya yang kedua, itu asumsi proyek. Dalam perencanaan saya menetapkan beberapa asumsi yang penting. Di antaranya, penggunaan memiliki smartphone Android minimal versi 8.0 dan jaringan 4G. Selanjutnya yaitu izin API dan Bank Indonesia, dan fintech berjalan lancar, serta anggaran tersedia penuh. Karena ini krusial, karena jika ada satu saja asumsi yang meleset di lapangan, misalnya izin API terlambat, maka hal ini akan langsung kami konversi menjadi resiko proyek yang harus dimitigasi. Selanjutnya yaitu nomor pembahasan ketiga, batasan proyek. Bagian paling menantang bagi saya adalah menentukan scope exclusions atau apa yang tidak dikerjakan. Kami membatasi 7 hal secara tegas, yaitu tidak mengembangkan versi iOS. Selanjutnya tidak ada fitur pinjaman atau kredit. Selanjutnya, tidak menangani sengketa transaksi langsung, tidak mencakup usaha skala besar, serta dan tanpa konten iklan. Pemeliharaan hanya 3 bulan pasca rilis dan hanya menggunakan bahasa Indonesia. Batasan ini bukan asal dibuat, melainkan hasil keputusan kritis kelompok kami agar proyek tetap realistis, sesuai tepat waktu, dan fokus pada solusi inti UMKM. Dan yang selanjutnya yang paling penting yaitu WBS 3 level. Saya di sini memecahkan seluruh pekerjaan ini ke dalam 3 level. Yang hierarki, yang pertama itu ada level 1 atau fase, terdiri dari manajemen proyek, analisis, pengembangan, pengujian, dan peluncuran. Level 2,
deliverable utama, hasil kerja nyata di tiap fase seperti dokumen SRS atau API pembayaran. Yang terakhir level 3 atau work pack, aktivitas kerja detail yang bisa diukur seperti integrasi kris dan setup server cloud. Esensi dari WBS yang saya susun ini adalah konsisten. Struktur level 3 harus berupa kata kerja atau aktivitas nyata yang memiliki penanggung jawab, bukan sekedar daftar fitur. Inilah yang membedakan WBS yang profesional dengan sekedar daftar to-do list. Jadi kesimpulannya di bagian F ini atau tanggung jawab saya menghasilkan dua output utama. Scott statement yang mendefinisikan dengan jelas apa yang dikerjakan, diasumsikan dan tidak dikerjakan dalam proyek sistem pembayaran digital UMKM, serta WBS 3 level yang memecahkan seluruh pekerjaan menjadi unit-unit yang terkelola dan bisa ditugaskan ke tim. Baik, itulah dari penjelasan bagian saya. Terima kasih.